Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisi Muhrama dari program studi S1 Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanaman tembelekan. Tembelekan memiliki taksonomi sebagai berikut. Kingdom plantae atau tumbuhan, divisi spermatopita atau menghasilkan biji, subkelas Angiospermae atau tumbuhan berbunga, kelas Dicotyledoneae atau dikotil, ordo Lamiales, familia Verbenaceae, genus Lantana, spesies Lantana camarael. Tanaman tembelekan berasal dari wilayah tropis di Amerika dan saat ini telah tersebar di seluruh dunia. Tanaman ini merupakan tumbuhan liar yang selama ini dianggap sebagai gulma oleh masyarakat karena pertumbuhannya sangat dahsyat yang merambat ke berbagai arah sehingga mengganggu tanaman komoditi petani. Meskipun sebenarnya pertumbuhan tersebut merupakan potensi yang luar biasa jika dapat diungkap secara ilmiah kegunaannya. Variasi morfologi tembelekan yang begitu besar dan berdasar dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Sander dan Mendes selama beberapa tahun, mereka memilih beberapa karakter vegetatif yang dapat digunakan untuk pengamatan dan mudah diverifikasi. Di antaranya, bentuk dan ukuran daun, ada tidaknya duri pada ranting, ada tidaknya rambut, kelenjar pada daun, warna mahkota bunga yang sama selama masa perkembangan, warna mahkota bunga yang mengalami perubahan warna selama masa perkembangan. Tembelekan memiliki habitus perdu tegak atau setengah merambat, dengan tinggi atau panjang 0,5 hingga 5 meter. Tanaman ini memiliki aroma yang khas. Biasanya tembelekan dapat ditemukan dari dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini tumbuh liar di tempat-tempat terbuka yang langsung terkena sinar matahari. Batangnya berkayu, berbentuk segi empat, terdapat dua varietas yaitu yang berduri dan tidak berduri. Daunnya bersistem tunggal, duduk berhadapan dengan bentuk bulat telur dan pangkal daun tumpul dengan ujung meruncing. Tepi daunnya bergerigi dengan tulang daun yang menyirip dan berwarna hijau tua. Permukaan daun berbulu kasar, jumlah bulu pada permukaan atas daun lebih banyak dibandingkan dengan permukaan bawah daun. Hal ini sebagai bentuk adaptasi tumbuhan tersebut terhadap lingkungan. Panjang daun adalah 5 hingga 8 cm dengan lebar 3,5 hingga 5 cm. Tumbuhan ini dikelompokkan dalam 5 kelompok berdasarkan warna bunganya, yakni merah muda dengan ujung merah, putih, dan oranye. Bunganya bersistem majemuk dengan bentuk bulir, mahkota bagian dalam berbulu, kelopak memiliki bentuk lonceng, bunga dapat bertumbuh sepanjang tahun. Buahnya seperti buah buni, muncul bergelombol di ujung tangkai, kecil, bulat, berwarna hijau kebiruan saat mentah dan berwarna hitam mengilap bila sudah matang. Bijinya bulat dan berwarna hitam, akarnya tunggang dan bulat, warnanya kuning kecoklatan. Manfaat tembelekan selain dapat digunakan sebagai tanaman hias juga dapat digunakan sebagai tanaman obat dan insektisida alami. Tumbuhan tembelekan digunakan masyarakat secara empiris untuk mengobati beberapa macam penyakit. Bagian tanaman yang digunakan adalah akar yang bersifat tawar dan sejuk untuk mengobati demam, eksim jamur kulit, gigitan serangga, gondokan, kencing nanah, keputihan, memar, penawar racun, penghenti pendarahan, penghilang nyeri, radang kulit, rematik, dan TBC. Daun yang bersifat pahit, sejuk, dan berbau untuk menghilangkan batuk, gatal, menghilangkan bengkak, penawar racun, dan rematik. Bunga tembelekan bersifat manis dan sejuk dapat digunakan untuk penyakit, menghentikan pendarahan, sesak nafas, dan TBC.
Kandungan kimia pada daun tembelekan adalah minyak atsiri yang terdiri dari alkaloid, asam lantoat, asam lantanoat, asam triterpenoid yang bersifat racun bagi ternak terdiri atas lantadan A dan lantadan B, flavonoid, karbohidrat, monoterpen yang terdiri atas beta-linalol, beta-pinen, pesimen, p-metadiena, sabinen, terpinen 4-ol, saponin, dan sesquiterpena di antaranya beta-karyopilen, kadinadiena, guaiadiena, humulen, dan sativen. Kemudian siterfen yaitu fitol. Senyawa di bagian lainnya yaitu asam ferulat, asam gentisat, asam kumarin, asam p-hidroksibenzoat yang terbukti tidak memberikan efek fitotoksik terhadap tumbuhan Lemna paucicostata, asam salisilat, beta-resorksilat, dan 6-metilkumarin yang bersifat fitotoksik. Tanaman tembelekan telah diuji beberapa aktivitas yaitu aktivitas antibakteri, antihiperglikemia, anti jamur, antioksidan, antipiretik, insektisida nabati, dan penyembuh luka. Dalam pengujian pada bakteri Escherichia coli, ekstrak metanol daun dengan konsentrasi 50% memiliki zona hambat sebesar 28,401%. Dalam pengujian bakteri Micrococcus luteus, ekstrak daun memiliki diameter zona hambat yaitu pada ekstrak N-heksan sebesar 5,55 mm, etil asetat sebesar 12,55 mm, dan ekstrak etanol sebesar 12 mm. Untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa, fraksi N-heksana batang tembelekan memiliki zona bunuh dan zona hambat. Pada bakteri Salmonella typhi, ekstrak etanol dengan konsentrasi 12,5% memiliki zona hambat 6,6 mm. Pada bakteri Shigella dysenteriae, ekstrak daun tembelekan memiliki diameter zona hambat pada ekstrak N-heksana sebesar 4,55 mm, pada ekstrak etil asetat sebesar 6,22 mm, dan ekstrak etanol sebesar 5,33 mm. Pada bakteri Staphylococcus aureus, fraksi batang N-heksana memiliki zona bunuh dan zona hambat. Pada bakteri Staphylococcus pyogenes, ekstrak daun memiliki zona hambat yaitu pada ekstrak N-heksana sebesar 8,44 mm, ekstrak etil asetat sebesar 19,22 mm, dan ekstrak etanol sebesar 20,89 mm. Pada bakteri Vibrio cholerae, ekstrak daun memiliki diameter zona hambat pada ekstrak N-heksana sebesar 8,67 mm, ekstrak etil asetat sebesar 17 mm, dan ekstrak etanol sebesar 18,56 mm. Dalam pengujian antihiperglikemia, pengujian dilakukan terhadap mencit dengan pemberian ekstrak etanol akar tembelekan selama 9 hari. Pengujian menggunakan glibenclamid sebagai kontrol positif sebesar 13,95 mg per kilogram berat badan dan dua konsentrasi ekstrak yaitu 27,9 mg per kilogram berat badan dan 55,8 mg per kilogram berat badan. Pada glibenclamid mengalami penurunan kadar gula sebesar 147,33 mg per desiliter. Sedangkan pada ekstrak bernilai 128,67 mg per desiliter dan 130,34 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar tembelekan memiliki potensi terhadap aktivitas antihiperglikemia. Dalam penelitian anti jamur, ekstrak etanol daun tembelekan memiliki pengaruh pada jamur Trichopiton concentricum. Untuk jamur Candida albicans, fraksi N-heksana batang memiliki zona bunuh dan zona hambat. Dalam pengujian antioksidan, nilai IC50 dari aktivitas antioksidan daun tumbuhan tembelekan adalah ekstrak pekat etanol 80,96%, ekstrak fraksi etil asetat sebesar 71,7 ppm, dan ekstrak fraksi N-heksana sebesar 153,78 ppm. Pada pengujian antipiretik dilakukan terhadap tikus putih jantan galur wistar yang dikondisikan demam dengan menggunakan induksi vaksin DPT-HB.
Diberikan ekstrak etanol 95% daun tembelekan dengan dosis 1,44 gram per kilogram berat badan yang dibandingkan dengan paracetamol sebagai kontrol positif. Melalui hasil uji One Way ANOVA dan Least Significant Difference dapat disimpulkan bahwa ekstrak memiliki kemampuan antipiretik yang baik. Dalam pengujian insektisida nabati, ekstrak biji tembelekan dapat digunakan sebagai insektisida pada Etiella zinkenella yang mengakibatkan mortalitas larva pada konsentrasi 25% sebesar 59,5% dan pada konsentrasi 100% sebesar 80,1%. Pada Artemia salina Leach, ekstrak etanol daun tembelekan memiliki nilai LC50 sebesar 60,4 mikrogram per mililiter. Diduga senyawa yang berperan atas aktivitas ini adalah pentasiklik triterpenoid dan flavonoid. Tanaman tembelekan bersifat sebagai herbisida alami yang mampu menghambat perkecambahan dan pertumbuhan Mimosa pudica. Kemudian pada pengujian Helicoverpa armigera, ekstrak biji tembelekan yang basah dengan konsentrasi 25% memiliki mortalitas sebesar 23,33%, sedangkan pada ekstrak yang kering dengan konsentrasi 75% memiliki mortalitas sebesar 36,67%. Ekstrak daun tembelekan yang basah dengan konsentrasi 25% memiliki mortalitas sebesar 26,67%, sedangkan ekstrak kering dengan konsentrasi 50% memiliki mortalitas sebesar 33,33%. Pada Spopdotera litura atau ulat gayak, ekstrak biji tembelekan pada konsentrasi 70% dan 100% berpengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan, yaitu telur berkurang antara 299 sampai 609 butir per imago betina dibandingkan dengan kontrol. Ekstrak Aquades daun tembelekan dengan konsentrasi 25% memiliki mortalitas rata-rata 66,66%. Kemudian, aktivitasnya sebagai penyembuh luka, ekstrak pekat etanol daun tembelekan sangat potensial sebagai obat luka karena melampaui potensi obat bioplanceton. Terlebih jika dibandingkan dengan penyembuhan normal di atas 50% lebih baik jika menggunakan daun tembelekan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga pembagian ilmu yang saya dapatkan akan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.